Hari kiamat, Judgment Day, akan jadi malam yang menentukan siapa juara baru WWF setelah Stone Cold Steve Austin. Seperti yang kita ketahui, di breakdown pay-per-view sebelumnya, Vince McMahon sukses merebut sabuk WWF title dari tangan Austin. Sementara itu, Kane dan Undertaker harus kembali bertanding one-on-one untuk memperebutkan siapa yang pantas jadi juara WWF yang baru. Hal itu jadi cerita utama yang menggiring kita menuju pay-per-view saat ini, Judgment Day in Your House. Diselenggarakan di Rosemont Horizon, Chicago, Illinois. Total ada 13 match yang dipertandingkan, termasuk 4 match dalam Sunday Night Heat Live sebagai pre-show. Match main event untuk memperebutkan WWF title yang kosong menyajikan pertarungan kakak beradik Kane melawan Undertaker dengan Steve Austin yang terpaksa menjadi special guest referee atau wasit tamu. Jika dia tidak berhasil menjadi wasit yang baik, dia akan dipecat saat itu juga. Ini benar-benar Judgment Day atau hari kiamat bagi Austin. Selain match utama, beberapa feud menarik juga dipertandingkan di sini, seperti Goldust yang baru return siap melawan sang bintang porno perebut istri orang Val Venis, dan match WWF European Title D'Lo lawan X-Pac. Feud Ken Shamrock dan Mankind untuk Intercontinental Title, debut match Christian, dan lain-lain. Bagi teman-teman yang ingin tahu detail storyline feud menuju event ini, silahkan nonton Gulat Rewind Attitude episode 29 dan 30. Mari kita mulai recap Judgment Day in Your House. Selengkapnya cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Sebelum perhelatan Judgment Day in Your House, WWF menyiarkan Sunday Night Heat secara langsung sebagai pre-show dari pay-per-view tersebut. Match pembuka, Steve Blackman bertarung melawan Bradshaw. Bradshaw yang jelas lebih unggul dari segi ukuran cukup menguasai match ini. Blackman sempat ambil alih, kasih tendangan maut, dan ia yang berhasil menang. Saat selebrasi, Blue Blazer atau Owen Hart datang langsung menghajarnya. Match selanjutnya, The Oddities melawan Los Boricuas. Filler banget ini mah. Oddities menguasai di awal, Los Boricuas sempat keroyokan. Kemudian Oddities menang dengan mudah. Saat selebrasi, Headbanger menghajar badut Oddities di bawah. New Age Outlaws datang menghajar mereka, dan ini jadi hype match mereka nanti. Kemudian Godfather muncul kembali, makin terlihat seperti mucikari dandanannya. Ia akan melawan Farouk. Sebelumnya seperti biasa, Godfather mau nawarin cewek yang ia bawa. Mau match atau bayar cewek ini dengan harga murah katanya. Farouk ambil satu cewek, tapi ternyata dihajar aja itu mantan partnernya. Baru aja mulai, D'Lo dan Henry datang. Apa mereka ngajak Godfather temenan lagi kah? Godfather bisa menang dengan tendangan mautnya. Sementara D'Lo dan Henry menghajar Farouk di bawah. Lanjut ke atas dan mereka juga hajar Godfather. The Rock datang mengejarnya, kabur tuh D'Lo sama Henry. Saat iklan, Jack Kill kembali dan coba membisikkan sesuatu ke Farouk. Ini awal dari The Acolytes guys, tag team Farouk dan Bradshaw. Paul Bearer diwawancara di belakang. Ia hadir ke sini katanya mau nonton match main event. Dia di sini nggak mau ngapa-ngapain kok, nongkrong aja sambil makan katanya. Match selanjutnya, Scorpio dan Jeff Jarrett dengan Val Venis di komentator. Di tengah match, ia dikasih kado oleh kurir yang isinya pelindung alat vital berlapis emas. Venis marah dan pergi. Itu jelas pemberian dari Goldust lah. Sementara di match, Osno datang mengalihkan perhatian Jarrett dengan kepala manekinnya, dan Jarrett bisa di roll up Scorpio dong, dan ia menang. Kedatangan Steve Austin sudah dinantikan dan Antek McMahon mengiringnya ke ruangan spesial wasit untuknya malam ini. Locker roomnya jelek banget guys. Segmen berikutnya, Ken Shamrock hadir untuk mendapatkan penyerahan Intercontinental Title langsung dari Triple H yang hadir bersama X-Pac dan China. Slaughter mengusir mereka biar Shamrock aman. Patterson meminta Triple H langsung aja menyerahkan titlenya. Shamrock dapat titlenya, Triple H kasih suck it. Setelah iklan, di belakang Shamrock diajak Triple H dari mobilnya dan Shamrock jepit kaki Triple H pakai pintu. Makin parah deh itu. Ini jadi angle untuk memberi alasan Triple H pergi dalam waktu lama. Setelah itu McMahon hadir bersama Big Boss Man dan anjing pelacaknya. Austin menonton dari belakang. Vince kembali menekankan bahwa apa yang ia lakukan ini tidak akan bisa diganggu gugat dan dia memastikan Austin pasti akan nurut sama dirinya. Austin ngamuk di belakang.
Sampailah ke show utama pay-per-view Judgment Day in Your House. Match card yang solid penuh dengan title match siap tersaji ke para penonton Chicago yang sudah bersemangat. Match pertama, Al Snow melawan Marc Mero yang hadir ditemani Jacqueline. Ini jadi filler opening untuk menguatkan feud Al Snow dan Jeff Jarrett. Sebelum match mulai, Jeff Jarrett pun datang. Ia bermaksud untuk mendampingi Mero, tapi Mero tidak berminat dan Al Snow konfrontasi dengan Jarrett. Wasit mengusirnya. Di tengah match, Mero mencoba untuk mengambil kepala manekin Al Snow beberapa kali tapi dihalangi. Jacqueline sempat ganggu tapi dicekek Al Snow. Mero bisa low blow tapi gagal. Jacqueline kembali menyerang tanpa dilihat wasit. Mero kasih moonsault, gagal juga. Di momen akhir, Al Snow mengcounter TKO Mero dengan finishernya Snow Clown dan menang. Match kedua, 6-man tag team match, DOA melawan LOD 3 lawan 3. Feud ini jadi lebih hype saat DOA datang menghajar Hawk di Raw sebelumnya. Penonton mendukung penuh LOD karena ini kandang mereka. Di awal DOA mendominasi bergantian hingga di tengah LOD bisa balas dan sempat chaos. Mereka lanjut kasih double team. Hawk terlihat siap pinfall tapi Droz nyerobot ngepin dan LOD menang. Hawk tampaknya tidak senang dengan apa yang dilakukan Droz. Drama lagi dah ini. Match ketiga, Christian ditemani Gangrel akan melawan Light Heavyweight Champion Taka Michinoku ditemani Yamaguchi-san. Dan ini title match ya. Dan ini juga jadi debut one-on-one-nya Christian di WWF. Taka terlihat lebih dominan dengan serangannya di awal. Terlihat Edge menonton matchnya dari tribun penonton. Christian sempat ambil alih, ia menjalankan match sesuai perintah Gangrel dari bawah. Perlawanan yang cukup sengit antara keduanya cukup membuat match ini lebih berarti dari yang diduga. Sampai di momen ending, Taka siap Michinoku driver, Christian counter dengan roll up dan dia menang. Dan otomatis menjadi new WWF Light Heavyweight Champion. Christian baru aja debut langsung dapat title. Taka gak pernah defend title, sekalinya defend malah kalah. Terlihat Edge masih menonton dari kejauhan. Gangrel pun bangga dengan keberhasilan anak didiknya. Match berikutnya, Val Venis melawan Goldust. Ini jadi lanjutan storyline feud mereka berdua. Setelah Dustin kalah di Breakdown pay-per-view 3 minggu lalu, dia menghilang dan kembali sebagai Goldust. Ia resmi return minggu lalu dan menendang selangkangan Venis dan diskejulkan bertanding malam ini. Di pre-show tadi dia juga sempat kasih hadiah pelindung selangkangan untuk mengolok Venis. Venis hadir ditemani Terry. Saat Venis mau bilang hello ladies seperti biasa, mic-nya tiba-tiba mati dan Goldust bilang hello Val, it's show time. Barulah ia keluar dengan musiknya. Penonton menyambut dengan riang. Ini seperti versi Goldust yang sedikit lebih upgrade dari yang sebelumnya di sebelum Attitude Era. Pertarungan sengit terjadi. Tidak seperti biasanya, di sini Dustin terlihat lebih meyakinkan dan mendominasi dengan karakter Goldust-nya. Ia lebih sering membalas serangan dengan jauh lebih maksimal. Venis juga bisa membalasnya tapi tidak bisa melumpuhkannya. Superplex berhasil dilakukan tapi gagal pinfall. Setelah saling adu serang, Terry terlihat kesal dan marah-marah ke Goldust. Goldust mah enjoy aja, malah diejeknya itu. Venis mau pukul Goldust menghindar, ia tendang lagi selangkangan Venis tanpa dilihat wasit dan langsung kunci dan menang. Goldust dapat momentum yang ia butuhkan. Di belakang, Michael Cole menceritakan lagi apa yang terjadi pada Triple H saat dihantam oleh Shamrock dengan pintu mobil di pre-show tadi. Dan diupdate oleh Cole bahwa Triple H dibawa ke rumah sakit dan diinformasikan bahwa lutut Triple H yang sedang pemulihan cedera kembali menjadi parah. Expect marah dan besok di Raw ia akan menuntut balas ke Ken Shamrock. Sedangkan malam ini ia akan fokus ingin merebut kembali European title dari tangan D'Lo Brown. Match berikutnya, Expect versus D'Lo for European title. China menemani Expect. Diceritakan 2 minggu yang lalu, D'Lo berhasil merebut title dari Expect karena bantuan Mark Henry. Feud Henry dan China tentang tuntutan pelecehan seksual juga jadi tambahan penting dalam match ini. Di sini D'Lo masuk sendirian. Ia dominasi di awal. Saat Expect dapat momentum mau Bronco Buster, D'Lo tangkis dengan menendang selangkangan. Ia kembali menguasai dalam waktu yang cukup lama. Expect jadi samsak di sini, guys. Ia mau cannonball dari atas, Expect menghindar. Ia berhasil ambil alih dan Bronco Buster tapi gagal pinfall. Di menjelang akhir, wasit tidak sengaja terhantam D'Lo. Mark Henry datang dan godain China. Sementara wasit masih pingsan, Expect dihantam D'Lo dengan sabuk. Saat ia kunci, Henry naikin wasit. Tapi Expect bisa kick out. Mantap guys. Saat D'Lo mau coba diving untuk terakhir kalinya, disambut Expect dengan X Factor. Henry kaget, Expect kunci dan ia menang. Expect berhasil merebut European title-nya. Kita dapat new champion lagi guys. Saat Cole lagi laporan soal Paul Bearer, Headbanger menginterupsi untuk mengejek Outlaws dan bersiap untuk match title mereka setelah ini. Kemudian New Age Outlaws keluar, mereka siap mempertahankan title tag team dari Headbanger. Saat sedang intro seperti biasa, Headbanger langsung ngajak berantem, bisa diatasi Outlaw tapi
Sejak awal Outlaws mendominasi. Headbanger sempat dapat momennya mengeroyok Road Dogg dan Billy Gunn bergiliran. Saat Headbanger dominasi dan mau finisher double team ke Billy Gunn, Road Dogg menghempas Mini Compo ke arah Mosh. Ini bentuk balas dendamnya yang kemarin dan matchnya jadi DQ dah. Michael Cole mengungkap ada rumor bahwa Paul Bearer masuk ke locker roomnya Undertaker hari ini, tapi belum tentu benar juga. Tapi yang jelas fakta adalah bahwa saat ini Paul Bearer sedang ada di dalam locker roomnya Kane. Cole lihat sendiri katanya. Lalu Mankind masuk dengan Soko-nya. Ia bersiap match brutal lawan Shamrock malam ini dan dia bilang dia nggak akan tap out dengan ankle lock-nya Shamrock. Shamrock versus Mankind untuk memperebutkan Intercontinental Championship. Ken Shamrock yang baru saja menang title dari turnamen satu malam di Raw minggu lalu jelas menang dengan cara tidak fair. Ia menyerang lawannya secara tiba-tiba dan membuat lawannya tumbang sebelum bertanding. Malam ini Mankind dapat kesempatan membalas apa yang Shamrock lakukan minggu lalu yang membuat Mankind kalah di semifinal. Tapi kan malam ini langsung dapat title match ya kan? Seperti biasa, Mankind selalu menyajikan penampilan yang maksimal. Serangan fisikal non-teknikal dari Shamrock selalu bisa melumpuhkan Mankind untuk sesaat. Saat match berlanjut di bawah, Mankind hempas Shamrock ke steel step. Mankind siap hantam pakai kursi, wasit menghalangi. Shamrock bisa tendang kursi menghantam wajah Mankind dong. Saat dapat kesempatan, Shamrock bisa hempas pakai kursi dan wasit tidak mendiskualifikasinya. Saya juga bingung nggak tahu kenapa guys. Match berlanjut di atas. Shamrock dominasi, Mankind dapat DDT dan lanjut dapat momentum. Shamrock lanjut tangkis dengan power slam di bawah. Ia lanjut ankle lock di atas. Apa Mankind bisa bertahan? Bisa guys, ia rope break. Lalu Shamrock coba sekali lagi. Mankind coba bertahan tapi ia lanjut mencoba mandible claw dirinya sendiri. What the hell? Ini membuat Mankind pingsan sendiri dan wasit menghentikan matchnya. Shamrock retain Intercontinental. Dan announcer mengumumkan bahwa kemenangan Shamrock itu karena mandible claw, bukan karena ankle lock. Shamrock protes dong. Lah saya kan tadi ankle lock katanya. Dan apa yang dikatakan Mankind tadi benar terjadi. Ia tidak akan kalah dari ankle lock. Shamrock kesal, ia banting wasit dan lanjut hajar Mankind. Saat teralihkan, Mankind ambil kaos kakinya, ia pasang dan kasih Mr. Soko itu ke Shamrock. Pingsan itu Shamrock, walau kalah Mankind puas dong. Di belakang, Cole bermaksud menuju ruangan McMahon untuk wawancara tapi terhalang Big Boss Man yang tidak mengizinkan Cole masuk ke ruangan McMahon. Match selanjutnya, Mark Henry masuk tanpa D'Lo. Ia siap lawan The Rock, sang mantan leadernya itu. Seperti diketahui setelah breakdown, D'Lo dan Henry yang merasa ditinggalkan The Rock mulai beraksi untuk menuntut balas. Cuma tinggal mereka berdua aja member Nation yang bersama. Ia sempat menghajar The Rock di Raw dan mereka juga menghajar Godfather di pre-show tadi. Ini semakin memperjelas status The Nation yang sudah bubar. Tapi semuanya masih masuk entrance dengan musik Nation hingga hari ini. Cuma The Rock aja yang awalnya ada Do you smell what the Rock is cooking? Dan selebihnya yang masih sama. Mark Henry sempat berpromo untuk menyampaikan sebuah puisi romantis ke China untuk mengoloknya. Saat The Rock masuk, match langsung dimulai. Terlihat The Rock yang cukup beringas untuk menuntut balas, mereka saling menyerang bergantian. Sampai saat The Rock body slam Henry dan lanjut People's Elbow, penonton bersorak. Saat dia mau lanjut, D'Lo masuk mengganggu. Henry bisa splash. Saat wasit menghitung, D'Lo tahan kaki The Rock agar tidak bergerak. Dan Mark Henry jadi bisa menang. Kerjasama yang bagus ini dan The Rock terlihat kesal. Sampailah kita ke main event. Singles match untuk menentukan siapa juara baru WWF. Undertaker versus Kane dengan Steve Austin sebagai wasit. Ceritanya, setelah Austin kehilangan title di Breakdown, Kane dan Undertaker tidak dapat apa-apa. Vince yang sedang berbahagia memutuskan untuk membawa desain title yang lama untuk diperebutkan sementara dirinya ambil title Austin yang kemarin sebagai koleksi pribadinya. Vince yang kesal dengan Taker dan Kane yang tidak melindunginya ketika Austin menghajarnya, ia mau Taker dan Kane bertarung untuk mendapatkan WWF title di Judgment Day. Dan karena ia kesal dengan Austin, ia suruh Austin untuk jadi wasit biar Austin sendiri yang menentukan dan mengangkat tangan pemenang atau juara selanjutnya. Itu pasti jadi hal yang sangat mengesalkan bagi Austin. Taker dan Kane sempat mengajar Vince dengan mematahkan kakinya. Selama build up, Austin selalu jadi ancaman bagi Vince. Ia mengajar Vince di rumah sakit dan menghancurkan mobil mewahnya dengan semen cor. Austin juga mengancam untuk tidak mau jadi wasit seperti yang diinginkan Vince. Alhasil Vince mengancam Austin jika dia tidak bersedia menentukan pemenang hari ini, Austin akan dipecat saat itu juga. Akan seperti apa sih ending main event malam ini? Makin penasaran dong.
Semua penonton bersemangat menantikan main event hari ini. Entrance yang keren tersaji di masing-masing kompetitor, Taker dan Kane. Mereka sempat face to face, Taker sempat memberi semangat kepada Kane dan mereka bersalaman. Sepertinya matchnya akan berjalan sportif dan respect kakak beradik. Austin masuk tidak pakai baju wasit, tapi tetap jadi wasit dong. Sebelum match ia kasih jari tengah dulu ke keduanya. Klasik Austin. Taker nyerang duluan, lakukan vintage, Kane bisa ambil alih. Saat bisa tangkis, Taker pin, Austin hitung 1, terus berhenti. Taker kesal dong, sepertinya Austin setengah-setengah jadi wasit di sini. Pas Kane yang pin, Austin hitung cepat. Kayaknya ia pengen Taker yang kalah deh, bakal sulit ini. Match berlanjut di bawah, Taker mau hantam pakai kursi tapi Kane menghindar, ia ambil alih. Kemudian Taker mengincar kaki Kane berkali-kali dan dominasi cukup lama. Saat Kane bisa menguasai, Austin sempat tidak sengaja terhantam Taker. Kane tangkap dan chokeslam Austin dan ia dikeroyok guys. Saat Austin tepar, Kane bisa chokeslam. Saat mau tombstone, Paul Bearer datang ngasih kursi ke Kane, nyuruh dia hantam Taker. Tiba-tiba pas Kane meleng, justru Paul Bearer yang mukul anak kandungnya itu pakai kursi. Kane marah, Taker yang gantian hantam ke kepala Kane. Paul senang, Taker kunci tapi Austin gak mau hitung. Drama banget ini mah. Pas dapat kesempatan, Austin kasih Taker stunnernya guys dan dihantam lagi pakai kursi. Kemudian Austin hitung dua-duanya yang terkapar 3 kali. 1, 2, 3 dan dia tentukan dua-duanya kalah. Sudah jelas Austin tidak sudi menurut dengan perintah McMahon. Dengan begitu tidak ada pemenang dalam match ini dan tidak ada new champion. Ini cara yang sangat cerdik dari Austin yang rebel ini. Siap-siap dipecat nih Austin. Setelah match, Austin panggil McMahon keluar. Kalau mau pecat saya pecat aja sekarang. Keluar kau sekarang Vince. Karena McMahon gak keluar, ia muter-muter di backstage gak ketemu. Ia balik lagi ke arena, ke ring. Ia bilang McMahon pengecut, makanya gak berani kesini. Kemudian McMahon muncul di bagian atas tribun entrance bersama Big Boss Man. Vince minta penonton untuk ambil foto Austin sekarang, karena ini akan jadi hari terakhirnya di WWF. Dan ia lanjut bilang, Austin dipecat, you're fired. Dan Vince pergi. Austin lanjut bilang, aku kira kau tidak berani memecatku. Sepertinya aku salah katanya. Tapi Austin bisa jamin ini bukan terakhir kalinya bagi Stone Cold Steve Austin. Dan ia menikmati momen terakhir di WWF bersama fansnya dengan minum-minum. Dan Judgment Day berakhir. Apakah Stone Cold gak akan muncul lagi? Tentu tidak dong. Masih panjang cerita feudnya guys. Perhelatan Judgment Day tahun ini memberi makna tersendiri bagi para fans. Stone Cold yang dipecat, main event yang berakhir di luar ekspektasi penonton saat itu, Paul Bearer yang membela Undertaker, debut Christian yang menang champion, pola Mankind yang tidak mau kalah karena ankle lock, dan drama The Nation yang membuat The Rock semakin dicintai. Tentunya cerita feud masih akan berlanjut ke skala yang berbeda dan akan di cover di episode Gulat Rewind selanjutnya. Cuma di channel Gilang Wrestling. Kalau mau rajin upload, ramein kolom komentar dan like video ini guys ya. Biar tambah banyak yang ketemu channel ini.